Ya, pada akhirnya hak angket resmi diajukan. DPR RI, mulai dari PDIP, terus juga PKB, dan PKS sepakat untuk mengajukan hak angket. Ya, mungkin Nasdem bakal OTW, sepertinya ya, kalau lihat dari pergerakan sosial media. Nah, menurut kalian seperti apa sih nanti kedepannya hak angket? Yuk kita bahas. Nah, sebenarnya hak angket ini kalau menurut gua pribadi ya, gua tuh agak meragukan. Kenapa agak meragukan? Bukan dari sisi orang yang kelompok yang mengajukan hak angket, tapi dari segi yang dilawannya siapa. Kembali lagi, yang dilawan itu adalah petahana. Orang yang selama ini atau elit yang selama ini memimpin 10 tahun berkuasa di Indonesia. Apakah hak angket ini akan berpengaruh kepada suara pemilu? Gue juga agak meragukan. Kenapa? Karena balik lagi, yang dilawan ada petahana. Jadi sebenarnya hak angket ini adalah bentuk di mana ya mereka itu adalah memposisikan sebagai oposisi yang menentang hasil daripada quick count atau real count yang dihasilkan oleh Sirekap gitu. Kalau kita mengacu kepada hasil real count dan juga quick count ya, dan banyaknya kontroversi di antara setiap TPS yang ada di Indonesia yang harus ada pemilu ulang dan segala macam. Kalau menurut gua, yang disikapinya adalah harusnya kinerja KPU sendiri dan juga Bawaslu-nya. Kenapa? Karena ya baik lagi, dalam pengawasan fungsi pemerintah, KPU dan Bawaslu itu tuh berada di bawah pemerintah walaupun secara garis putus-putus gitu. Dan mereka tuh sebenarnya tidak bisa intervensi. Tapi kan orang yang di dalam KPU dan Bawaslu adalah orang-orang yang selama ini berkuasa juga. Dan kalau kita lihat dari hasil pemilu, khususnya dalam suara legislatif, yang mengajukan ini memang secara suara tertinggi, tapi tidak semuanya mengajukan hak angket. Jadi ada yang merasa diuntungkan dan merasa tidak diuntungkan. Jadi apa sih yang harus kita sikapi sekarang? Yang harus benar-benar kita sikapi pada hari ini adalah bukan masalah hak angketnya. Kita kesampingkan dulu hak angketnya. Tapi bagaimana jalannya pemilu ini supaya jurdil dan bisa transparan. Itu sih yang harus jadi perhatian kita khususnya. Kalau kita mengacu kepada yang berkuasa pada hari ini, ya kalian lihat sendiri lah. Semua dilakukan secara masif loh. Terstruktur dan masif. Dalam artian, ya mulai dari bagi-bagi bansos, ya kan. Setiap kepala daerah juga ikut berkontribusi untuk pemilu, ya kan, baik itu di kubu manapun gitu loh. Terkhususkan yang sekarang dalam artian ya baik lagi ada juga yang tergabung ke dalam tim penguasa gitu kan. Ya gue sedikit agak pesimis terhadap hak angket ini. Ya gue melihatnya hak angket ini hanya sebagai formalitas oposisi saja. Dan yang namanya perhitungan akan tetap dilakukan, ketok palu ya pasti gitu. Bentuk perlawanan kita secara keseluruhan. Kalau memang ada hal-hal yang mengganjil atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harap, ya salah satunya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat itu harus mengambil peran. Kita itu mengawal setiap kebijakan pemerintah nantinya. Karena kita balik lagi, kita itu bukan elit gitu. Kita tuh bukan oligarki gitu loh. Jadi sulit juga gitu kalau kita misalnya harus melawan di satu sisi, ya kita juga lemah gitu loh. Nah, makanya sebenarnya kekuatannya ada di masyarakat. Kekuatannya sebenarnya ada kepada grassroots sendiri gitu loh. Salah satunya perannya mahasiswa, perannya para akademisi. Itu yang paling berpenting bersuara dalam hal menyampaikan jujur dan adil dan transparansi gitu loh. Mahasiswa dan para akademisi itu kan di luar non pemerintahan atau di non pemerintahan gitu. Jadi itu kita harus bersatu, kita harus menguatkan diri kita ya sebagai masyarakat. Kekuatan di atas segalanya. Penguasa pada hari ini itu diberi makan oleh siapa? Oleh rakyat. Jadi kembali lagi daya rakyat untuk rakyat harusnya gitu, bukan daya rakyat untuk oligarki, bukan dari rakyat untuk para elit. Jadi itu yang mesti kita kawal. Dan untuk kembali lagi masalah hak angket ini, ya jujur aja ya gue memandangnya dari sisi ya ini formalitas oposisi saja. Karena perhitungan kembali akan dihitung dan akan dikeluarkan hasilnya dan akan diketok palu. Jadi siapa pada hari ini yang bisa mencegah kecuali
kalau masyarakat tidak mengambil peranan secara aktif. Para mahasiswa tidak mengambil peranan secara aktif. Para akademisi tidak mengambil peranan secara aktif. Semuanya dalam 3 ini harus bersatu. Harapan gue setelah hak angket ini, bagi gue ya hanya formalitas gitu kan. Sisanya ya kembali kita peranan masyarakat khususnya sipil, yaitu mengawal nanti kebijakan pemerintah selanjutnya. Kita buang sisi pandangan negatif, ya. Kita kembali buka lembaran baru. Ada yang sepakat dan tidak sepakat itu wajar, tapi kalau memang ada di posisi yang oposisi atau tidak sepakat, ya kita kawal sekeras mungkin, kita kawal setegas mungkin, dan kita bawa ke ranah yang menjadikan Indonesia itu jauh lebih baik.